Ini Chiros Margono, seorang kiper yang dimiliki oleh Indonesia. Saat Chiros Margono resmi memilih untuk menjadi warga negara Indonesia, banyak pecinta sepak bola Indonesia akhirnya mempertanyakan kapan Chiros Margono bisa mendapatkan kesempatan memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Beberapa hari yang lalu, kita membahas kesuksesan yang dilakukan oleh Como 1907, klub yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia. Di situ kita bedah satu persatu resep dan rahasia sehingga Como bisa bersaing di Seri B dan memastikan promosi. Mulai dari Pak Mirwan Suarso menceritakan selaku wakil pemilik Como, teman-teman, yang menjalankan operasional Como di Liga Amatir dari Italia, banyak korupsi sehingga butuh CEO dan manajemen yang oke, bukan hanya ngerti bola. Dibahas juga berapa dana hak siar televisi Seri B yang mereka dapat, kemudian pergantian pelatih, kemudian perombakan manajemen, dan yang terakhir, ini penting banget, berkorelasi dengan Chiros Margono yang akan kita bahas. Di saat Como merekrut tim analis. Tim analis ini banyak tugasnya, teman-teman. Salah satunya, bagaimana ketika Como merekrut ataupun meng-hire pemain A, B, C, D, E, disertai dengan analisa-analisa. Nah, bukan hanya pandangan dari pelatih. Jadi sifatnya itu lebih objektif. Tentu dari staf official pelatih Como menginginkan ada pemain A, B, C, D, E. Nah, ketika staf official dari pelatih Como mengatakan ingin pemain tersebut, harus diimbangi, harus ada pandangan dari tim analisis, bukan hanya pandangan kualitatif, pandangan mata dari seorang official Como. Nah, dengan dua hal tersebut sehingga akan diputuskan apakah Como akan merekrut pemain tersebut atau tidak. Nah, jadi secara bargaining point-nya, teman-teman, kesuksesan yang dimiliki oleh Como sehingga tembus ke Serie A, kasta tertinggi Liga Italia, teman-teman, diakui oleh Pak Suarso karena melibatkan tim analisa alias tim statistik. Dari berbagai penjuru, keluarga Jarum merekrut tim analis tersebut. Nah, kalau kita ulas soal data statistik tim analis, mungkin sebagian yang mengikuti sepak bola dari Indonesia nggak menganggap itu terlalu penting. Nah, itu banyak, teman-teman, pandangan ketika aku membahas data statistik di kolom komentar beberapa bulan lalu ataupun beberapa tahun yang lalu. Kita kan sering membahas data statistik, teman-teman, dari pemain A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ya bang, data statistik nggak begitu perlu, yang penting kita lihat bagaimana permainan di atas lapangan, bla 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 bla. Aku menghormati, teman-teman, tapi kalau kita bicara realitas sekarang ini, klub-klub elit Eropa mempunyai juga yang namanya departemen analis. Nah, seperti contohnya lah Como ini, Liverpool, dan banyaklah klub-klub lainnya. Nah, pertanyaan muncul, kita bicara dulu yang paling terdekat. Nggak usah dulu kita bicara di Eropa sana. Kita bicara misalnya level timnas, baik itu kelompok usia ataupun di level senior. Ya, yang paling dekat lagi kalau enggak, di level klub. Apakah klub-klub yang ada di sepak bola Indonesia telah memiliki departemen analis untuk membantu seorang pelatih dalam merekrut pemain? Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Coba silahkan tulis di kolom komentar. Teman-teman yang nonton video ini mungkin punya klub favorit di Liga Indonesia, di sepak bola Indonesia. Tulis apakah klub yang teman-teman idolain tersebut punya departemen analis. Sering, ini beberapa waktu yang lalu, aku nggak bicara sekarang, sering kita melihat akhirnya pemain-pemain asing yang direkrut oleh klub dari Liga Indonesia itu bersumber dari misalnya video-video highlight dari YouTube ataupun video-video pendek. Yang realitanya, kita bicara di dunia sepak bola modern, data statistik itu yang akan memunculkan objektivitas. Como 1907 sudah menggarisbawahi, kita mengambil keputusan itu jangan berdasarkan subjektivitas. Untuk kemaslahatan
Komo ya teman-teman, tetapi objektif. Objektif itu tentu didukung oleh berbagai analis yang dimiliki oleh Komo. Dan bahkan Komo disebut oleh Pak Suharso teman-teman sudah memiliki analisa. Misalnya di musim perdana klub yang baru promosi itu hanya mampu bisa bertahan 50% di Liga Italia. Nah, musim keduanya 75% berpotensi untuk terdegradasi lagi. Ini kan berdasarkan data statistik, analisa. Ya, kalau misalnya sudah memang saklek nggak suka analisa ataupun data statistik, mau kita sodori bagaimanapun akan sulit. Kembali ke Cyrus Margono. Beberapa waktu lalu ini sebenarnya sudah kita bahas. Kebetulan ini aku bahas lagi karena di video pembahasan kita soal Komo ada beberapa ya netizen teman-teman pecinta sepak bola mempertanyakan, berarti Cyrus Margono menggunakan aspek seperti itu juga, Bang? Nah, di sini kita jawab. Jadi Cyrus Margono ini sempat disampaikan oleh Coach Sintayong, ia nggak pernah ataupun belum mendapatkan kesempatan untuk melihat Cyrus bermain. Nah, dalam arti kata, bukan posisinya Cyrus harus gabung dulu ke timnas, baru dilihat oleh Coach Sintayong. Coach Sintayong nggak seperti itu. Banyak pemain-pemain yang dilihat Coach Sintayong baru ia lakukan penilaian. Contoh yang terdekat, yang tergampang teman-teman, pemain-pemain keturunan yang resmi menjadi ataupun memperkuat timnas Indonesia. Di situ kan dilihat oleh Coach Sintayong. Berarti berdasarkan aspek kualitatif nih kan, aspek pandangan dari Coach Sintayong. Selain aspek pandangan, tentu harus disodorkan dengan data statistik, dengan analis yang ilmiah, bukan hanya berdasarkan subjektivitas. Sehingga itu diterapkan oleh Coach Sintayong dari satu pemain ke pemain yang lain. Ketika hal tersebut diterapkan oleh Coach Sintayong dari satu pemain ke pemain lainnya dalam konteks merekrut ataupun mencari pemain keturunan, ya jarang kan pemain-pemain yang direkrut oleh Coach Sintayong itu gagal. Nah, atau nggak tepat juga aku menggunakan kata jarang, atau belum ada lah ya pemain-pemain yang memang benar direkomendasikan oleh Coach Sintayong gagal alias flop di timnas Indonesia. Sempat Nathan Choaon awal-awal bersama timnas kan disoroti, dikritik permainannya, tapi pelan-pelan ia bisa beradaptasi dengan permainan timnas Indonesia. Nah, walaupun kita harus mencermati ada beberapa keputusan yang dimiliki oleh Coach Sintayong diperdebatkan juga. Ini artinya muncul subjektivitas dari Coach Sintayong. Contoh, Hoki Caraka. Ini banyak dibanding-bandingkan dengan pemain-pemain yang lebih top di Liga 1 Indonesia. Oke, dibandingkan, disebutlah Coach Sintayong nggak subjektif, padahal ada pemain yang lebih, nggak objektif, pada Coach Sintayong nggak objektif, padahal ada pemain lain loh. Ini subjektif banget nih pemanggilan yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Itu aja pemainnya. Aku pun nggak mengatakan salah ya apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Setiap pelatih ini ya teman-teman pasti ada pandangan subjektivitasnya masing-masing. Contoh di Liga Indonesia ada pelatih bernama Coach Benidolo, Coach Bendol. Nah, kemanapun ia ada salah satu atau beberapa pemain yang harus ataupun ikut bersama dia. Sebut saja namanya Firman Utina. Nah, memang secara permainan sangat-sangat berkualitas. Itu kan artinya sudah ada keinginan subjektivitas dari Coach Benidolo untuk harus ada nih pemain. Meskipun tidak harus menggunakan data analis, apakah pemain tersebut dibutuhkan oleh klub yang ditangani oleh Coach Bendol. Memang beberapa kali Coach Bendol bersama Firman Utina terus menampilkan permainan yang sangat luar biasa. Nah, kembali ke konteksnya Cyrus Margono ini, yang paling penting bagi Cyrus Margono, buktikan dulu ke klubnya. Di saat mungkin Coach Sintayong tidak melihat ataupun tidak menyaksikan, kemudian Cyrus Margono bisa menampilkan permainan sensasional bersama klubnya, pasti Cyrus pun akan di-mention oleh Coach Sintayong. Jika Cyrus tidak mendapatkan kesempatan ataupun tidak menampilkan performa yang impresif, maka akan sulit bagi Coach Sintayong pun untuk bisa membuat pertimbangan kalau Cyrus cocok bergabung ke timnas Indonesia. Soal subjektivitas tadi, menurut teman-teman gimana Coach Sintayong dalam positioning seperti itu? Tadi kan sudah kita bahas subjektivitas, objektivitas. Kan ada beberapa keputusan yang dilakukan oleh Coach Sintayong lebih menjurus mungkin dalam tanda petik ya, subjektivitas. Oke, coba silahkan tulis di kolom komentar
pandangan teman-teman. Dan kesimpulannya, kita lihat bagaimana perkembangan Chiros Margono ke depannya. Tentu bagi Coach Sinteyong tidak bisa asal-asalan, apalagi ini sepak bola udah modern. Pasti selain berdasarkan pandangan Coach Sinteyong, harus disertai juga dengan pandangan data statistik. Dengan hal tersebut tentu akan lebih objektif kita untuk mengambil keputusan. Sehingga ketika pemain tersebut bergabung ke timnas Indonesia, maka akan lebih bisa membantu, lebih bisa memberikan sesuatu yang membedakan, karena didukung selain pandangan kualitatif dari staf ofisial kepelatihan, didukung dengan data statistik. Oke, itu soal Chiros Margono. Semoga karir Chiros Margono di sepak bola terus berkembang dan bisa merasakan atmosfer timnas Indonesia. Bukan nggak mungkin. Apakah tinggal menunggu waktu? Bisa-bisa aja. Aku yakin Chiros mempunyai potensi. Di sisi lain teman-teman, kiper-kiper yang dimiliki oleh timnas Indonesia pun kan sangat-sangat konsisten di beberapa pertandingan, meskipun ya ada up and down-nya, dan apalagi nanti PAIS akan datang. Tentu ini bukan tantangan mudah bagi kiper-kiper lain yang sudah merasakan caps bersama timnas Indonesia. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya, bye.